semangat untuk berpuasa setelahnya. Sehingga Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang yang kemudian ketika masuk Syawal itu kayak orang yang merdeka, pokoknya aku mau puasa menegah. Puasa ki yo Ramadan yo kuwi, liyane mau soalnya ada sudut. Nah, ini harus menjadi koreksi buat kita. Jangan sampai karena sebab pernyataan-pernyataan seperti itu kita tidak masuk dalam kategori la'alakum tattaqun. Karena indikasi la'alakum tattaqun pada kalimat berikutnya oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dikatakan fa innallaha idza taqabbala amal 'abdin waffaqahu li amalin sholihin ba'dahu. Maka selain dia punya keinginan untuk melanjutkan puasanya, dia juga diberikan taufik oleh Allah untuk melanjutkan amal baik setelahnya. Sehingga ketika kita Ramadan kita petakan kita puasa, maka setelah Ramadan kita mengusahakan puasa. Nah, puasa setelah Ramadan ini bukan Ramadan, berarti puasa Syawal. Nah, puasa Syawal nanti ketika bertemu dengan hutang itu wajib, puasa Syawal itu sunnah, maka wajib didahulukan daripada sunnah. Napa melih hadisnya, siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan sitan min Syawal, 6 hari bulan Syawal, karena kasih min dahri, dia seperti puasa setahun. Berarti idealnya memang Ramadannya diselesaikan, utang-utangnya baru nyawal. Tapi kalau utangnya banyak, kan ada sebagian biaya setrin itu awal Ramadan haid, menjelang selesai Ramadan haid lagi gitu kan. Maka kalau emang utangnya banyak, Syawal dulu baru nyawa utang. Makanya benar Allah, kalau kita memetakan amal Ramadan itu puasa. Kemudian di dalamnya ternyata juga tidak cuma puasa, di dalamnya juga ada tarawih. Nah, kita bisa tarawih setiap hari 11 rakaat. Ada yang 23 rakaat, ada yang 1 juz, ada yang 2 juz, bahkan di beberapa pesantren itu ada yang 6 juz gitu. Nah, maka berarti ketika kita pengen termasuk kategori orang bertakwa sebagai indikasi buah dari Ramadan, maka setelah Ramadan berarti kita melanjutkan setiap harinya untuk yang mulai atau tahajud. Nah, apakah harus 11? Kalau sanggup monggo, tapi kalau enggak, yang paling boten 2 tambah 1. Nah, nek 2 tambah 1 yang mung 3 mau nek aku tangi jam 1 baru kuwi turu ngantuk Mas. Ya jenengan tan masjidnya rajik gasik ya, misal ada 4:30 gitu ya. Berarti jenengan jam 4:04 sudah di masjid. Nah, sholat 2 rakaat tambah 1. Pun selesai ini. Nah, kok dereng adzan tambah mulai kali. Oh, kok belum ada lagi tambah mulai kali gitu. Kok belum ada lagi tambah mulai kali. Kok ketemunya 61, alhamdulillah. Makanya benar-benar Allah niku amaliyah yang kedua yang harus kita lanjutkan. Baca Quran kita, dan ketika bulan Ramadan kita bisa baca Quran 1 hari 1 juz, maka selepas Ramadan kita diusahakan umpami saged 1 juz lagi ya alhamdulillah. Umpami boten nggih sak bisanya. Mungkin 1 halaman, mungkin 10 ayat, 20 ayat, 1 rukuk. Atau mungkin jenengan beriltizamnya pokoknya aku maca Qur'ane bar maghrib sampai setengah jam monggo, atau bar subuh setengah jam monggo. Yang penting ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa yaqalla. Amal yang paling disenangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, itu yang ajeg senajan sekedhik. Nah, niku yang ketiga. Yang keempat, pas Ramadan kita berusaha untuk sedekah gitu kan. Bahkan kita termotivasi kalau memberikan buka akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Maka selepas Ramadan ya jangan kemudian tidak melanjutkan itu dilanjutkan. Walaupun misal cuman 2.000, 3.000, bahkan mungkin 1.000, tidak apa-apa. Setiap mau ke masjid subuh bawa 1.000, 2.000, masukkan kotak infak. Kenapa? Karena Allah mengutus 2 malaikat khusus setiap pagi yang dia berdoa. Doanya 2, 1 doa baik, 1 doa jelek. Yang doa baik dia mengatakan Allahumma ati munfikan khalafan, ya Allah berikan ini kepada orang yang mau infak ini ganti yang lebih baik. Diganti senajan kalian aku diganti yang lebih baik.
Begitu pula kalimat yang kedua yang jelek tadi, dia mengatakan Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, ini orang pelit ini, hartanya diperkep gitu, tidak mau dikasih, tidak mau dibagi, maka berikan kehancuran atas hartanya. Ramila nanti ada orang itu ditiupkan, tapi entah ya betul ketok. Mungkin tinggi hal-hal yang nggak jelas itu akhirnya habis. Kita ingin main, saya harus didol. Kita ingin, makanya Bapak Ibu rahmati Allah, keberkahan itu harus kita hadirkan. Karena yang namanya berkah itu bukan soal banyak, tapi ziyadatul khair. Bagaimana kemudian apa yang kita miliki itu di situ ada nilai kebaikan yang bertambah setelahnya. Bapak Ibu rahmati Allah, itu yang sekawan ya, yang kegacal, yang kelima. Kita sehari pas Ramadan itu bisa 2-3 kali majelis ilmu pada subuh, pada tarawih, atau bahkan ada kajian buka puasa 3 kali. Sosok mungkin di majelis tertentu itu siang hari bisa 4 kali gitu kan. Makanya Bapak Allah, ketika di Ramadan kita bisa sebanyak itu, maka selepas Ramadan kita agendakan, walaupun gak harus sebanyak itu. Misal dengan beriltizam, pokoknya kita jauh aku makan. Nah ini harus diteruskan. Pada kalimat berikutnya, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan kama qala ba'dul ulama, sebagaimana sebagian ulama mengatakan sawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Bahwasanya pahala kebaikan adalah menjalankan kebaikan setelahnya. Faman amilah hasanatan summa atba'aha ba'da bihasanatin kana dzalika alamatun ala qabulil hasanatil ula. Maka siapa saja yang beramal yang baik setelah menjalankan kebaikan, maka itu tanda diterima amalnya yang pertama. Kama anna man amila hasanatan summa atba'aha bisayyi'atin kana dzalika alamat raddal hasanati wa adami qubuliha. Begitu pula sebaliknya, orang yang kemudian dia kok beramal jelek setelah kebaikan, pas poso niku saged ngempet bahkan pada hal yang boleh, dari istrinya yang halal diempet, dari makanan minuman halal diempet, lah berposo ber Ramadan niku diloske kabeh, bahkan sing haram niku ditabrak. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan itu tanda kalau amalnya pada saat dia menjalankan kebaikan itu yang lalu, yaitu Ramadan, sia-sia, ditolak. Makanya Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus melanjutkan kebaikannya. Termasuk kalau tadi kan ibadah sifatnya mahdoh yang mulai atau tarawih tadi, baca Quran, sedekah, kemudian siam, itu kan sifatnya mahdoh. Termasuk ibadah ghairul mahdoh, Nabi mengatakan apa? Bahasanya man lam yada' qaula zur wal amali bi falaisa lillahi hajat min ayyata at'amahu wa syarabah. Siapa yang kemudian waktu puasa Ramadan kemarin tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh sama amal dia meninggalkan makan dan minum alias puasa. Artinya kalau itu kita bisa jaga waktu Ramadan, setelah Ramadan kita lanjutkan. Jangan kayak sebagian orang, poso aku kan prelek dadi maling, ini wis sawal aku maling meneh gitu kan. Nah, ini jelek ngoten niku. Aku poso leren ning korupsi, bar poso aku korupsi, nah niku jelek. Bahkan parah lagi, poso-poso malah ditangkap KPK, itu tambah parah lagi. Makanya benar-benar Allah Subhanahu wa taala nanti dalam bab berbuat dosa di bulan Ramadan, amal baik itu dilipat gandakan pahalanya, amal jelek itu dilipat gandakan dosanya. Makanya Bapak Ibu rahmatan Allah Subhanahu wa taala, yang diminta setelah Ramadan datang itu setelah Ramadan selesai, yaitu fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqomahlah kamu pada jalan yang benar ini wahai Muhammad, dan bersamailah orang-orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha melihat atas apa yang kamu kerjakan. Sehingga kita diminta untuk istiqomah. Dan istiqomah niku mboten soal jumlahnya yang sama, tapi lebih ke adwamuha wa in qalla. Ajeg senajan sekedhik ning ajeg. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, walaupun 2 plus 1 itu sampai.
Walaupun cuma 2.000 jenengan masukkan, jenengan usahakan. Bahkan nek boten gadah 2.000 ya 20.000 ya salah. Nah, kemudian kamu mau baca Quran, biasanya 1 juz, dengan selepas Ramadan 1 halaman boleh, 2 juz lebih baik. Gitu. Tapi kalau kemudian sekali-kali, artinya sebulan pisang baik, itu dia boten saya. Majelis ilmu nggih ngoten. Misal ada di sini majelis ilmu tiap hari apa, itu jangan usahakan, alhamdulillah itu baik. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali ke tema, disebutkan dalam Quran surat, ini sudah siapkan materinya. Kembali ke tema, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 ternyata masih dikaitkan antara silaturahmi dengan takwa. Artinya apa? Artinya orang yang kemudian sudah berhasil berpuasa dan menjadi orang yang bertakwa, maka seyogyanya dia juga menjaga silaturahmi. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari Adam, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan, dan bertakwalah kepada Allah dengan namanya yang mana kamu saling meminta, bertawasul dengan menyebut nama Allah SWT, dan peliharalah hubungan kekeluargaan silaturahmi di antara kalian, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan ya'muru ta'ala ibadahu bin taqwahu wa yudhakkaruhum bi aslihim wa mabda'ihim alladhi yaqtadi at-tawassul wa tarahum. Pada ayat ini Allah memerintahkan hambanya untuk bertakwa kepadanya, sehingga harapannya setelah Ramadan kita bertakwa. Nah, kita diminta untuk bertakwa setelah Ramadan. Dan Allah dalam ayat ini mengingatkan tentang asal usul kita, yaitu dari jiwa yang satu yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa, dan kemudian menuntut adanya saling menyambung silaturahmi dan saling mengasihi. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa fil ayat dalilun ala idami haqqur rahimi wa anna Allah ta'ala makrunatan lihaqihi wa taqwahu. Pada ayat ini terdapat dalil yang sangat agung tentang besarnya hak kekerabatan dan bahwa Allah menjadikannya beriringan dengan haknya, yaitu perintah untuk bertakwa. Makanya tadi malam kalau isi pengawasan dan daerah Triagan itu ada jamaah yang bertanya, Ustadz, ini ada seorang anak yang putus silaturahmi dengan bapaknya. Putus silaturahmi dengan bapaknya. Ini hukumnya gimana? Tidak boleh toh gitu. Terus dosanya seberapa banyak? Kan ini bapak bukan ibu. Nah ibu, dia nanya ini karena dalil. Nah ibu itu kan ada perintah baktilah sama ibumu lalu bapakmu. Berarti kan bapak lebih sedikit dosanya. Ya buatan ngoten menurut saya. Nah terus yang benar pripun? Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita kembali kepada dalil terkait bakti kepada orang tua, maka Allah menggunakan kalimat ihsan, wabil walidaini ihsana. Dan ihsan ini adalah kebaikan yang level yang paling tinggi. Sehingga ketika Nabi ditanya oleh Jibril, "Wa ihsan ya Muhammad, ihsan itu apa?" Beliau sallallahu menjawab, "Anta budallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Kamu itu beribadah kepada Allah, amaliyahmu itu kamu tujukan niatnya hanya kepada Allah, seolah-olah kamu lihat Allah. Kalau kamu tidak lihat, yakinlah Allah itu lihat. Terus tidak peduli urusan manusia, tidak peduli. Sampai akhirnya saya nanya, lah ini kok dadak nopo putus silaturahmi sebabnya nopo? Nah, sebabnya itu diluku Pak era bener, urusan dunia. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua kalau masih muslim kita diminta untuk ihsan. Artinya sejelek apapun mereka selama masih berakidah yang sama, ihsan. Dan ihsan itu tadi itu secara makna, tapi secara
bahasa yang mudah, ihsan itu tidak ada transaksi dengan orang tua. Tegasnya ngeten. Ketika misal orang tua itu tua, lalu anak itu ya mau nggak mau harus ngurusi gitu. Maka tidak boleh anak kemudian mengatakan, "Le aku melu kowe." Kata anaknya, "Ya enggak apa-apa, Pak. Ning keprabone nggih kula." Tidak boleh. Maka ketika dia orang yang beriman, si orang tua ini, maka tetap harus diurusi. Apapun yang terjadi semaksimal dia mampu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ihsan tidak boleh bertransaksi. Nanti ada sebagian anak yang ibunya atau bapaknya ikut, ya tidak apa-apa jenengan derek kula. Ning kula oleh bojo kula kerja. Nah, pas kula kerja, kula nitip anak kula. Mungkin jenengan kula gaji. Nah, niku klaim itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, niku ihsan. Bahkan ketika orang tuanya beda agama sekalipun, Allah menyebutkan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau dia pun sudah beda agama ngajak kamu kepada kesyirikan, kekufuran, cara agama Kristen ngejak murtad, kudu koyo pake. Maka fala tuti'huma, jangan ditaati, tapi wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, temani, bersamai dengan ma'ruf. Lah ma'ruf di bawahnya ihsan. Ma'ruf ini kebaikannya dikenal masyarakat. Tegasnya pripun? Kalau beliau tidak punya tempat tinggal, anak wajib ngasih. Kalau mampu belikan rumah, belikan. Tidak mampu, kontrakan. Tapi apakah cuma dikontrakkan tok? Rumah kosong, kontrakan masuk situ, lampunya peteng, tidak bisa. Tetap harus dikasih penerangan. Pokoknya lumrahnya orang di dalam rumah. Begitu kemudian buat makan ya udah ada, ya anaknya harus ngasih makan. Beras pun juga karena ini bapak, bukan karena ini manusia, bukan ayam gitu toh. Harus dimasak ya, berikan magicomnya. Magicom tidak bisa dicolokkan kalau tidak ada listriknya, hasil pulsanya. Sampai seperti itu Pak, syariat pemerintah kita berbuat baik pada orang tua. Makanya begitu saya jelaskan begitu dan beliau itu goblok. Karena selama ini persepsinya berarti nek putus silaturahmi karo Pak iki dosane ringan. Cuman 1/4 dari dosa durhaka. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat berikutnya, ayat yang kedua, Ar-Ra'd ayat 21, walladzina yasiruna ma amarallahu bi ayyusala wa yahsauna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan agar disambungkan, dan mereka takut kepada Rabb-nya dan takut kepada hisab yang buruk. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan walladzina yasiruna ma amarallahu bi ayyusala, yakni minal arhami wal qurbat, yaitu mereka diperintahkan untuk menyambung hubungan yang ada tali silaturahmi kerohiman dan juga ada kekerabatan. Sehingga seorang anak tidak boleh putus dari orang tuanya, seorang adik tidak boleh putus dari kakaknya dan seterusnya. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada seorang wanita yang berpisah dari suaminya. Lalu si wanita ini membawa anaknya. Begitu kemudian si wanita ini merasa kecewa dengan mantannya, maka dia pun mengatakan pada anaknya, ketika anaknya bertanya, "Bapak saya yang mana Bu?" "Us wiranti Pak." Akhirnya yang terjadi nopo? Anak ini anak gadis. Begitu nikah, karena sudah dinyatakan ranti Pak, akhirnya dicarikan wali hakim. Padahal kalau bapaknya masih ada, nikahnya wajib pakai wali nasab. Akhirnya kesalahan berlanjut, silaturahmi tidak disambung, akhirnya nikah pakai wali hakim. Mau bapaknya ada, ya berarti nikahnya enggak sah. Wali hakim menjadi boleh kalau wali nasab mengizinkan. Nanti ada juga ketika bapaknya pun sudah benar-benar meninggal, masih ada paman dari atau saudara laki-laki dari bapaknya. Niku yo ora dikenalke. Surat ora nek pakmu mati dulu-dulu ora rasa gegas. Nah, akhirnya dicarikan wali hakim lagi. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, delalah dari pihak laki-lakinya niku rada memahami fikih gitu kan. Akhirnya datang ke KUA ngomong, "Pak KUA, jadi kan mau menikahkan si fulanah ini, ya saya walinya." Loh, katanya nggak ada. Ya, ini saya kesini mau memberikan izin biar sah secara syar'i.
Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kalau akhirnya terjadi perpisahan, anak tetap harus dikenalkan dengan bapaknya. Para meleh pegatan niku tesih alit bayi terus nikah meleh, terus yang didadekke wali malah suami sambungnya. Nah, ini tuh salah meleh gitu kan. Makanya cerita ini tuh banyak gitu kan. Dan ini musibah demi musibah itu muncul karena ya silaturahmi yang terputus saja. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, disebutkan lagi di sini oleh Ibnu Katsir, wa qila ya jami'a ma amarallahu bihi minas silati wat ta'at, dan semua ini mencakup seluruh apa yang diperintahkan Allah berupa hubungan-hubungan dan ketaatan. Wa hadza ashmalu wa yadkhulu fi silaturrahimi dukulan awwaliyah. Dan dalam ayat ini Allah masuk pada poin yang pertama, yaitu perintah untuk menjaga silaturahmi. Bapak Ibu rahmatullah Allah, ayat yang ketiga di dalam Quran surat Muhammad ayat 22 sampai 23, Allah berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatta'u arhamakum wa tuqatti'u arhamakum." Maka apakah sekiranya kamu itu kalau berpuasa di muka bumi kamu akan berbuat kerusakan dan memutus hubungan kekeluargaan. Di sini Allah sudah mengindikasikan orang itu kalau sudah punya kuasa, sudah punya kemampuan finansial dan seterusnya, itu semua separuh. Mau kenal sama yang di bawahnya, kan terkenal itu kisah maling kundang, bagaimana sudah kaya dia tidak mau kenal ibunya. Soal benar apa enggaknya saya tidak tahu, tapi model itu ada di dalam Quran. Apakah kalau kamu tuh berpuasa, punya harta, punya kedudukan, kamu lantas tidak mau kenal orang-orang yang dulu pernah membersamai kamu ketika kamu belum jadi apa-apa? Kemudian ulaikal ladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka inilah orang-orang yang Allah laknat, lalu Allah membuat tuli pendengaran mereka dan membutakan penglihatan mereka. Terus orang-orang yang memutus silaturahmi ini mendapatkan ancaman dibikin tuli telinganya dan dibikin buta pandangannya. Bisa secara nyata benar-benar tuli dan buta, atau bisa secara maknawiyah, artinya tuli dan buta dari hidayah. Disebutkan oleh Imam As-Sa'di, beliau mengatakan yaqulu ta'ala mutawaqqidan man afsada fil ardi wa qata'a arham. Allah mengancam orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi dan memutus hubungan kekeluargaan. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka mendapat laknat Allah, yaitu ay ab'adahum min rahmatihi wa taradahum min karamatihi, yaitu Allah jauhkan mereka dari rahmatnya dan mengusir mereka dari kemuliaannya. Sehingga kalau dikatakan rahmat Allah itu luas Pak, bisa bermakna kebaikan hidup, jauh dari masalah, jauh dari orang-orang jelek, sama-sama berangkat ke tempat yang sama, yang satu ketulo-tulo ning dalan, yang satu kok lancar, sama-sama bekerja di tempat yang sama, yang satu penuh masalah, yang satu tidak ada, yang satu tangannya kayak biangat, yang satu tidak ada gitu. Maka disinilah fungsi rahmat Allah. Sama-sama makan makanan yang sama, yang satu penyakit karu-karuan, yang satunya tidak gitu. Nah Bapak Ibu rahmatullah Allah, termasuk rahmat Allah adalah hidayah, termasuk puncak dari rahmat Allah itu dimasukkan ke dalam surga buat orang-orang yang beriman. Sehingga di sini dikatakan orang-orang yang berani memutus silaturahmi, maka di situ Allah akan timpakan laknat, dijauhkan dari rahmat. Dan ini juga tidak bisa kemudian lo ngomongin majelis ini mungkin untuk rahmat Allah. Berarti kan aku senajan ngurus bapak saya, tidak peduli dengan bapak saya, putus dengan silaturahmi dengan orang tua saya, tapi saya majelis ini kan saya dapat rahmat, tidak bisa. Maka yang namanya rahmat tetap harus berurutan, mana yang paling besar. Makanya nanti termasuk orang yang dijauhkan dari rahmat Allah itu orang-orang yang berbuat kesyirikan. Silaturahminya lancar dengan orang, tapi dia berbuat kesyirikan, dia susah juga mendapatkan rahmat. Makanya rahmat itu harus dipahami secara luas dengan metodologi yang berurutan. Dari mulai akidah yang benar, tauhid yang benar, baru kemudian akhlak yang benar, ibadah yang benar, dan seterusnya. Termasuk harta yang benar, harta yang halal, itu yang akan mendatangkan rahmat Allah. Makanya nanti dalam hadis dikatakan terkait dengan muamalah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan hanya akan menerima amal kalau dari sumber yang baik. Itu termasuk dari bentuk rahmat Allah ketika kita bisa menghadirkan harta yang halal di rumah. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kalau itu kan isi dan ustadi, itu jamaahnya itu umum dan karyawannya, itu
saya sodorkan tema, ini kan mau tema apa, kan tiap pekan gitu, tiap pekan Ahad jam 6 sampai jam 7. Dan itu saya sodorkan banyak tema, dengan mau tema apa. Yang dipilih itu muamalah. Karena ya mereka menginginkan bahwasanya walaupun kerjaannya ini sudah benar, yaitu kerjaan di rumah sakit, jangan sampai ada yang keliru. Yang namanya harta haram itu tidak selalu sifatnya itu babi homer, enggak. Duit kalau cara dapatnya nggak bener nih salah. Punya duit hasil korupsi itu salah. Punya duit hasil tipu-tipu itu salah. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala yang diminta temanya adalah muamalah. Nah, kemudian disampaikan di sini faqati atur rahim minal kabair al mujibatil lil laknatillah wa tarraddi min rahmatih. Maka memutus hubungan kekeluargaan, kekerabatan termasuk dosa besar yang menyebabkan laknat Allah dan terusirnya dari rahmat. Makanya tidak dibenarkan ya. Bahkan ada orang-orang yang ikut kelompok atau ormas tertentu, lalu karena tidak berbaikat dengan pimpinannya, lalu tidak mau serawung sama orang tuanya. Lah mas orang mau marah nih mau itu jamaah. Orang baikat kalau imamku, tidak boleh. Tadi ayatnya. Bahkan orang tua yang kafir sekalipun kita diminta untuk menjaga mereka dengan ma'ruf. Apalagi ini masih ashabul kiblat, orang yang sholat menghadap kiblat yang sama. Makanya tidak boleh dikafirkan. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala niku 3 ayat. Kemudian hadisnya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya man sarahu ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi athari falyasil rahimahu. Siapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia sambung silaturahmi. Nah, dijelaskan oleh Ibnu Battal, beliau mengatakan wa hadza min a'dhamil fawaidi ad-dunyawiyah allati tatarattabu ala silatirrahim. Dan ini termasuk manfaat duniawi terbesar yang dihasilkan dari silaturahmi. Kalau ini enten perusahaan konsultan pencatatan zaman dulu waktu masih awal-awal merintis, niku ketika omsetnya niku sebulan niku sepi banget itu. Bismillah, kalau tawasuli ya. Tawasul dengan amal yang solih, tawasul yang bener niku ya, bukan tawasul tentang kuburan bukan. Nah caranya pripun? Caranya saya datang nih saudara-saudara bapak saya yang ada di Jakarta. Datang ya, cuma sekedar datang ziarah silaturahmi, bawa buah mungkin nggak seberapa. Nggak lama dari situ ada orderan. Nah, maka Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memahami hadis ini, tanpa kita mau atau tanpa kita inginkan, maka innallaha la yukhliful mi'ad, Allah itu tidak akan ingkar janji. Maka ketika kita melazimi yang namanya silaturahmi ini, maka Allah pasti menepati janji, yaitu ditambahi umur jenengan dan diluaskan rezeki jenengan. Ramelo jangan sampai kita kemudian merasa dunia itu sempit, padahal yang mempersempit dunia itu kita sendiri. Banyak teman kita, banyak saudara kita, banyak kenalan kita. Kita datang di situ kalau dalam istilah bisnis namanya menambah networking jaringan. Ketika jaringan itu makin bertambah, itu indikasi kemudahan dalam menjalankan suatu bisnis. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan silaturahim min a'dhamil asbabil jalibati lirizqi wal barakah fil umur. Bahwasanya silaturahmi itu menjadi sebab yang besar yang mendatangkan rezeki dan keberkahan umur. Namun dengan kalau misal sudah purna, tidak ada kegiatan dan masih punya saudara, datangin gitu. Kalau mereka tidak mau datang, misalnya dengan langkung sepuh dan mereka tidak mau datang, ya datangin tidak apa-apa, ngalahin tidak apa-apa. So aku masih marahnya adikku, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bahkan ketika adik jenengan itu adalah seorang wanita, itu hakikatnya masih di bawah tanggungan kita ketika anak-anaknya tidak mau nanggung. Dan terus ada seorang wanita itu anaknya itu 5 perempuan semua. Terus perempuan semua ini kayak pengen cuci tangan gitu loh. Terus ketemu sama saya. Terus tak tanyain, "Iki mbok ora mbok urus iki Mbak?" Jawab dia, "Aku kan wajib baktinya karo suamiku to, Mas." Ya kuwi ya bener sebagai perempuan. Ning pertanyaanku ngono kuwi jadi bener kalau beliau punya anak laki-laki, lah enggak punya anak perempuan kabeh terus piye? Sampai akhirnya ibu minggat gitu. Makanya benar-benar Allah lah nek
yang minggat niku kiai